ada yang nyebelin, terus nggak tahan ini lisan gatel. Kamu tuh nggak tahu, ini tuh masjid tuh atas jasa saya tahu. Pahala masjid 15 tahun hilang dari ngegerutu 5 detik, ya. Bahaya ya. Karena Masya Allah, niat itu sepenting itu. Dan ketika niat sudah benar, sudah baik, ada pahalanya. Enaknya kalau di hadapan Allah mah kayak kita diajak yuk bangun masjid yuk. Terus ternyata duitnya udah keluar, ternyata umurnya nggak nyampe, masjidnya belum jadi, kitanya wafat duluan. Nanti di hari akhir kita ngelihat buku catatan amal kita, terus misalkan ngecek ya Allah, kok nggak ada sih? Engkau pasti tahu tanggal segitu, jam segitu saya sedekah, kok nggak ada di buku catatan amal saya? Tidak mungkin Allahnya berkata, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak urusan sama manusia. Kita baru niat aja duitnya masih di kantong Bu, ada pahala niatnya Bu. Walaupun kalau dilakukan ada pahala tindakan dan itu bisa berkali-kali lipat lebih besar ya. Jadi banyakin niat-niat yang bagus ya. Kita lanjutin dari hadis-hadis yang ada. Ini halamannya sama nggak? Sekarang halaman 108 atau 109. Hadisnya nomor 9 dari Abu Darda Hasan li ghairihi. Terus masih halaman itu ya, dari Abu Darda. Oh itu ya. Cuman di situ cuman nyampe itu ya. Di sini padahal masih ada terusannya. Gak apa-apa, kita lihat dulu. Ya. Hasan li ghairihi ini kita nggak dalemin mustalah hadisnya ya, tapi kalau Hasan li ghairihi itu sebetulnya hadisnya doif, tapi ada hadis lain yang isinya sama dan sohih, jadi dia dikuatin, sohih atau hasan, sehingga akhirnya derajatnya naik jadi hasan, tapi hasannya ada tambahan Hasan li ghairihi ya, karena hadis itu bisa nyampe ke kita ibarat gini lah, saya ngasih tahu ke dua orang ini nyebarin lagi ke 4 orang. Nanti orang yang di paling ujung, misalkan si Mang Sukri, dengarnya dari misalkan 8 orang, ya. Dari 8 itu ternyata yang 6 ini pendusta, ini nggak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi ada penjelasan dari 2 orang yang benar-benar kita percaya, dia guru kita yakin dia orang soleh, nggak akan bohong. Terus nyebut, yang disebut oleh orang itu benar loh. Dulu aku pernah mendengar Rasul berkata seperti ini. Itu naik derajatnya. Ya, jadi kita pernah di pertemuan pertama udah bahas ilmu mustalah hadisnya sedikit ya. Bahwa ilmu hadis tuh kalau ibarat orang Sunda mah ilmu cenah, Bu. Ya, ingat cenah? Rasul Imam Bukhari kan gak ketemu Nabi. Imam Bukhari mendengar gurunya cenah berkata, gurunya cenah berkata lagi seperti itu, gurunya lagi cenah berkata lagi, sahabat Nabi berkata begitu, sahabat Nabi mendengar Nabi mah cenah berkata begitu ya. Nah tapi rantai cenahnya itu yang mereka kalau dalam ilmu mustalah hadis disebutnya orang-orang yang thiqoh ya, terpercaya, yang dipastikan nggak akan berbohong. Makanya disebutkan nanti ada riwayatnya, orang-orang mukmin itu bukan berarti dia nggak bisa bikin dosa, tapi mereka pasti nggak akan bohong, nggak akan dusta ya. Maka Masya Allah, jadi kalau ngelihat kok gimana sih itu, kok hadis kok bisa sohih, bisa hasan, bisa doif, bukan dilihat dari bagus atau tidak isinya, tapi dilihat dengernya dari siapa ya. Kalau kita suka dengar ya kadang nasihat punten, selagi yang ngomong orang gila, kalau isinya baik boleh kita ambil kayak gitu ya. Tapi kalau di dalam ilmu mustalah hadis, kita mesti tahu ini dengarnya dari mana, nggak bisa asal. Selagi misalkan jalurnya tokoh-tokoh yang sudah dikenal, oh dengarnya dari Imam Bukhari, oh Imam Bukhari juga mendengar dari gurunya misalkan Imam Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id mendengar dari namanya Sufyan bin Uyainah gurunya, Sufyan bin Uyainah mendengar dari seorang tabi'in namanya Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri dengar dari sahabat langsung misalkan Ibnu Abbas atau Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasul. Nah itu kalau belajar hadis nanti kudu ngapalin nama-nama itu, karena bisa tahu sahih atau enggaknya justru dilihat ini orang-orangnya siapa ya. Nggak usah ke hadis ya sebetulnya, kayak misalkan dokter waktu saya podcast sama dokter Richard, dia bilang kayak gini, memang kalau di kaidah umum kayak misalkan menyapulah untuk kebersihan, mau yang ngomong orang gila juga oke, kita sepakat nyapu itu bikin bersih. Tapi kalau misalkan masalahnya buat ngobatin orang, terus ternyata kamu bukan dokter, punten, masalahnya ini nyawa nih.
Jangan sampai kamu nyuruh itu black aja black. Kamu taunya harus di black dari mana? Dari Google. Oh nggak sahih, nggak bisa. Ya, ada ilmunya dulu, dipelajari dulu karena kaitannya nyawa. Ini memang kaitannya bukan nyawa nih, tapi kaitannya akhirat kita. Makanya ada syarat ketat sekali untuk gimana caranya ini bisa dirangkum, dipastikan sahih. Karena kalau sudah dipastikan sahih, maka dipastikan Nabi benar-benar pernah berucap atau bertindak seperti itu. Ya. Dan ilmu seperti ini, Bu, adanya di Islam doang. Ya. Di yang lain mah udah gimana, ada nggak ada, cuman nggak ada sanatnya, nggak ada sanatnya. Kalau sanat yang disebut sanat tuh yang kayak tadi ya, Imam Bukhari mendengar dari gurunya mendengar namanya siapa, ya. Cuman masalahnya dari 100 orang yang belajar dari Indonesia ke Al-Azhar di Kairo, Mesir, dari 100 orang hanya 3 orang yang belajar hadis, sisanya kebanyakan tafsir, usuluddin. Sedangkan ini penting, jangan sampai kita sekarang tahu hadisnya dari Instagram, bukan, sedih ya. Siapapun bisa ngedit, bisa bikin, asal yang penting isinya bagus, ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini warisan. Alhamdulillah, beliau-beliaunya sudah wafat begitu lama, tapi masih bisa dipastikan. Kita lanjut dari masuk ke hadisnya. Ini sudah nyampe di hadis ke-9 dari bab yang pertama, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Bedanya hadis rangkuman kayak begini sama hadis yang disebut hadis induk. Bedanya apa? Kalau hadis induk itu lengkap sanadnya, Bu. Ini kan cuma Abu Darda dari Nabi tuh, 2 orang doang ya. Dari Abu Darda langsung ke Rasul. Kalau hadis induk kayak misalkan yang benar-benar Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, itu minimal yang 6 yang paling jadi rujukan utama. Oh, itu nanti kalau Ibu baca kitab aslinya itu lengkap panjang. Jadi bisa isinya pendek 1 kalimat, tapi namanya ada 6 orang ya. Imam Ibnu Majah mendengar dari gurunya siapa, terus sampai panjang. Karena ngecek sahih atau tidaknya memang dari situ. Ya. Dan buat ngecek orangnya sahih atau tidak itu ada buku-buku biografi para ulama-ulama tersebut. Misalkan Syiar Alam An-Nubala ada 36 jilid, Bu, yang terjemahannya itu nama orang semua, berikut profilnya. Atau kitab sejarah ada Bidayah wa Nihayah, ya. Dan bahkan ada tariknya Imam Ibnu Asakir 83 jilid, so kabayang tuh. Ya, Arba'in Nawawi tipis segini aja kadang nggak khatam-khatam. Ini 83 jilid, so kumahanya. Masyaallah. Nah, kita lihat ya. Dan sebelum itu ada adab dalam membaca kitab, yaitu kita bacakan basmalah, hamdalah, sholawat, mendoakan penulisnya dan juga guru-guru dan orang tua penulisnya. Maka silakan sambil kalau mau diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Al-Munziri wa Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah wa liwalidina wa li masyayikhina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan punten ya, Bu, ya, kalau di kajian umum kadang yang tematik, wah itu mungkin penceramahnya disisipkan candaan-candaan, dan kadang bahasannya sesuai. Lagi rame film Ipar Adalah Maut, bahas Ipar. Lagi bahas rame misalkan tentang cek khodam, bahas khodam ya. Nah, ini yang ngaji yang asli mah aslinya ya ada kitabnya, dibikin rujuk. Dan punten kalau udah kayak gitu kadang memang mau nggak mau bercandaannya ngurang. Nah, ini udah dikasih tahu kajiannya kayak gini, udah tahu ada bahasan kitabnya, tetap mau datang, saya berasumsi wah ini penuntut ilmu yang serius nih. Jadi si Koko bakal galak di dia teh. Nggak percaya, bilang galak aja diketawain saya mah. Ya. Yuk, bismillah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma ubtughiya bihi wajhullahi. Dunia itu dilaknat dan apa yang ada di dalamnya dilaknat, kecuali apa yang dicari dengannya
wajah Allah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang tidak mengapa, la ba'sa bihi. Ya. Ini Abu Darda memang termasuk salah satu sahabat yang hidupnya benar-benar paling sederhana lah ya. Kayak benar-benar zuhud, agak jauh dengan dunia. Bukan anti dunia, tapi kayak ngelihat dunia biasa weh, mobil oh kaleng ya, kaleng dipakein karet, dipakein kaca, dipakein plastik jadi mobil ya, gitu weh gitu. Tas mau mereknya yang puluhan juta atau kantong kresek sama kantong ya, apalagi orang Tasik, orang Garut mah nyebut tas teh kantong ya, mau itu tas LV kayak kantong weh tetep ya. Insya Allah dunia itu dilaknat dengan apa yang ada di dalamnya, kecuali apa yang dicari dengannya wajah Allah. Memang Nabi itu juga kalau bicara ke sahabat memang pilih-pilih. Ada riwayat yang waktu itu ada orang baru masuk ke dalam Islam bertanya, berapa banyak rakaat sholat malam yang harus saya lakukan? 1 rakaat kata Nabi. Di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib. Aku juga wahai Rasulullah. Kamu 11 rakaat. Nah, ya. Ada Ali dari kecil ikut Nabi ya. Nabi pertama kali menyampaikan dirinya Nabi, dirinya Rasul, yang percaya tuh 4 orang. Abu Bakar Siddiq, istrinya Khadijah, sama anak kecil 2 orang, salah satunya Ali. Ya. Beda kan skalanya. Sedangkan ini beliau lagi bicara dengan yang baru masuk Islam. Disampaikan, nggak bisa, harus 11 rakaat, terus bacanya 4 juz 1 rakaat. Oh, tuh kabur orang. Ya. Maka begitu memang belajar agama nggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan. Karena sekali lagi kata Nabi, Allahnya nggak akan pernah bosen. Bisa jadi malah kita yang bosen. Sok jujur, siapa yang di sini pernah doa, lama nggak dikabul-kabul, berhenti weh doa anak. Ya. Ya Allah jodoh, ya Allah jodoh. Memang kalau udah punya jodoh harus berhenti doa jodoh, Bu. Nanti nambah kan kagok juga ya. Tapi kadang ya Allah, tas ya Allah, tas. Kalau misalkan ternyata berhenti doanya gara-gara minta yang lebih baik, ya Allah, minta husnul khotimah, minta hidayah, ya alus etamah ya. Tapi sebetulnya sekali lagi Allah tuh nggak pernah bosan. Dan bisa jadi kita yang bosan. Bahkan nanti entah di kitab ini di bab-bab selanjutnya ketemunya di bab keberapa, tapi ada hadis riwayat Imam Ibnu Nujar. Jadi setiap kali kita berdoa itu terus diriwayatkan al-Qamaqah Rasulullah SAW bersabda, maknanya mengingatkan bahwa kalau ada orang yang berdoa, Allah akan berkata kepada malaikat bahwa kabulkan doanya, tapi tunda karena aku senang mendengar doanya. Coba apa yang lebih mahal daripada Allah rindu kepada kita? Siapa kita layak dirindukan oleh Allah? Dah kalau mau jujur makan amalan segitu-gitunya, tapi Allah rindu kepada kita. Jadi kalau kita doa nggak langsung dikabul deh. Satu itu baik buat kita, karena jujur kita setiap doa dikabul, doa dikabul, doa dikabul. Jadi manusia kayak gimana kita? Kira-kira ngerti sabar, ngerti ikhlas, ngerti toleransi, ngerti gitu-gituan? Enggak. Coba lihat anak yang selalu dijadiin sultan sama mamanya, Bu. Punten, Bu. Biasanya jadi ya kurang bisa ketemu peraturan. Ya. Kayak pernah kejadian ya, anak mentang-mentang bapaknya pejabat, anaknya nginjek-nginjek orang sampai koma. Ya. Begitu dicek ternyata ternyata didikan dari bapaknya gitu. Tenang, aku yang punya Jakarta Selatan gitu cenah. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditunda satu bisa jadi itu kebaikan buat kitanya, 2 Allah lagi rindu sama kita. Karena di hadis tersebut lanjutannya, kalau ada seorang hamba berdoa, Allah akan memanggil malaikat dan memerintahkan kabulkan doanya karena aku benci mendengar suara doanya. Ya, melulu dikabulin langsung juga nggak melulu. Oh berarti saya teh soleh langsung enggak juga kan. Karena kita makanya orang-orang ketika semakin tinggi imannya, lama-lama doanya tuh nggak minta sesuatu yang segera gitu, mintanya tuh sesuatu yang kayak ya Allah husnul khotimah, ya Allah minta hidayah. Kan Nabi juga sok kalau mau minta kaya mah. Ada riwayat ketika Nabi pengen berangkat Isra Mi'raj itu, ketika pulang, walaupun riwayatnya disampaikan tidak sesohih yang lain ya, tapi Nabi itu dikasih pilihan, kamu pengen menjadi Nabi yang sebagai raja atau Nabi yang sebagai hamba? Rasul malah memilih sebagai hamba, karena ia ingat doanya Nabi Sulaiman agar tidak ada kerajaan yang lebih besar dari dirinya. Ya, makanya ketika wafat ngewarisin kerajaan atau harta? Enggak. Ya, karena memang
Dibuktikan bukan itu sumber kemuliaan. Maka yuk disilah nih. Dunia itu apa yang ada di dalamnya dilaknat, kata Abu Darda mendengar dari Nabi, kecuali apa yang dijadi dengannya wajah Allah. Maksudnya adalah ya udah atuh sok kita pengen ngapa-ngapain, berarti tetap boleh. Berarti kalau saya kerja nyari gaji itu dilaknat. Bisa tidak dilaknat kecuali satu caranya, dicari dengan wajah Allah. Maksudnya niatnya lillahi ta'ala. Ya Allah, saya kerja ini berangkat keluar rumah pengen nafkahin anak istri karena Engkau yang perintahkan, aku bertanggung jawab atas mereka. Itu pun termasuk niat yang benar. Dan juga tidak bertentangan dengan syariatnya. Jangan mentang-mentang yang penting dapat duit sembarangan, nggak peduli halal haram, ya. Seperti itu. Kita lanjut hadis selanjutnya. Yang ini mah terkenal ya. Yang tentang bab niat selanjutnya kita boleh skip. Ini mah yang tentang innamal a'malu binniyah. Amalnya sudah dibahas di pekan lalu. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Lalu tolong lanjut di halaman 112. Halaman 115 hadisnya nomor 15. Dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya itu tuh di situ di bawah ya. Bu, kalau kelihatan mah enggak, kalau enggak pakai teropong atau enggak di zoom. Kalau enggak ini saya bacain ya. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi usbu'ihi ila sadrihi wa a'malikum. Di riwayat yang lain ada yang lebih singkat ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Itu maksudnya adalah bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat kepada a'malikum wa qulubikum. Apa yang ada di hati dan apa di amalan kita. Jadi Allah itu nggak ngelihat mau kamu jasmaninya seperti apa, ya putih, ya kuning, ya jangkung, ya gimana pun. Tapi Allah melihatnya kepada isi hati kalian, kulubikum wa a'malikum, dan amalan kalian. Ya, mau disebutnya dia karyawan, tapi amalannya para nabi, ya dia berdakwah, mulia di sisi Allah. Mau dia punya casing jabatan, terus punya fisik seperti putih, tinggi, langsing, mirip-mirip bihun gitu bu ya. Tapi kalau ngelakuinnya perbuatan dosa, hina tetap ya. Maka ini ya hadis yang menenangkan ya. Kita nggak bisa milih dia pengen lahir teh hidungnya kayak gimana, giginya kayak gimana. Tapi ternyata Allah nggak ngelihat bentuk rupa. Ada yang bikin rupanya juga Allah. Kalau ternyata dapat anugerahnya, oh ternyata hidungnya lancip kayak perosotan TK, cantik. Kita juga nggak bisa jadi sombong, dah sadar. Allah yang bikin dah tuh dah. Emang kita waktu di rahim ibu kita nggak desain sendiri gitu, kan enggak. Terus layakkah kita merasa sombong atas sesuatu yang tidak kita upayakan? Nah, kan enggak. Jadi ini menenangkan bagi yang kata orang suka diremehkan, dan ini juga peringatan bagi yang ngerasa mentang-mentang ada jabatan, ada harta, ada lain-lain seperti itu, maka enggak sama sekali ya. Sekali lagi, innallaha la yanzuru ila amwalikum, Allah enggak melihat atas harta kalian, wasuwarikum atau bentuk rupa kalian, walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat kulubikum, hati kita, hati kalian, dan juga wa a'malikum, amalan kita ya. Nah ini mah ringan ya. Kita lanjut. Nah yang ini dari Abu Kabsyah, nomor 16 nya ini dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, izin karena panjang saya langsung ke intinya di sini. Al-Qamakol Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya, oh iya ada, saya pengetin ini ya, adab dalam nyampein hadis Nabi ya bu. Jadi ketika kita nyampein hadis itu, misalkan kita berkata, Nabi bersabda tahu bahwa dua rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Pertanyaannya itu hadis atau bukan? Hadis atau bukan? Lebih tepatnya terjemahan hadis ya, karena aslinya Nabi kan nggak ngomong itu, karena Nabi nggak ngomong bahasa Indonesia ya.
Kalau di penuntut di belajar ilmu hadis itu nyampe ada aturannya kayak gitu. Sehingga kalau kita pengen bacain, kita nggak hafal ayatnya, tapi kita ngerti terjemahannya dan pernah dengar dari guru yang bisa dipercaya ilmunya terkait makna hadisnya, masih boleh nyampein? Masih boleh. Tapi salah satu cara adabnya kita bisa sebutkan, misalkan ditambahkan au kama qala atau sebagaimana yang disampaikan, au kama qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya. Jadi jangan misalkan Rasul bersabda 2 rakaat salat fajar. Loh, Nabi nggak ngomong bahasa Indonesia. Sabdanya adalah rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, itu baru hadis. Ya. Karena beneran Nabi ngomongnya kayak begitu. Pakai bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya kita Nabi bersabda 2 rakaat salat fajar, walaupun sebetulnya ketika ketemunya sama yang awam sah-sah aja sih, karena yang penting nyampeinnya bener, kita nggak asal ngomong, nggak asbun, bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Tapi ini lebih ke adab ya, adab. Jadi supaya nggak asal Nabi bersabda kayak gitu tuh nggak boleh, tahu dalilnya nggak tahu, hadisnya di yang mana, dari kitab yang apa, enggak, cuman kayak pernah denger sesekali di story orang. Nah, maka untuk ngejaga biasanya ditambahkan au kama qol. Nah, ini juga biasanya bagi kadang ya punten ya, guru kami pun pernah lupa riwayat bahasa Arabnya seperti apa. Nah, akhirnya tapi ngerti maknanya dan ngerti maksud tujuan Nabi ngomong kayak gitu tuh, ibrohnya pelajarannya apa. Maka beliau biasanya au kama qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya. Ya. Jadi ketika akhirnya nyampeinnya pun kita pakai bahasa Indonesia, ya udah sudah dipakai tadi au kama qol, dan juga memang saya nyampein maknanya. Bukan Nabi bersabda, wah itu berat ya. Adab aja ya itu mah. Nah, di sini disebutkan au kama qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya 3 perkara yang mana aku bersumpah atasnya dan aku menyampaikan hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Beliau bersabda, satu. Ini Nabi diminta kepada sahabat ini untuk ingat tentang 3 hal ini. Ya, satu, harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Nasihat Nabi kepada beliau. Karena bismillah Bu, kalau di sini ibu ada yang sedekah, hartanya jadi berkurang, ibu jadi miskin, lapar nggak bisa makan, ibu bilang ke saya, Bu. Bilang aja, nggak saya gantiin, nggak ya, dan saya nggak bilang gantiin ya. Tapi ini Nabi ingetin nih, mustahil harta seorang hamba itu berkurang karena sedekah. Yuk lihat yuk orang-orang yang para ahli sedekah yuk, apa hidupnya pada miskin? Kan enggak, kalau mau jujur ya. Allah tambah lagi terus. Nasihat yang kedua, tidaklah seorang hamba yang dizolimi dengan kezoliman lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah menambahkan kemuliaan padanya. Jadi justru ketika ada orang dizolimi lalu dia bersabar, Allah akan angkat tinggi derajatnya jauh lebih mulia. Kenapa para nabi lebih mulia? Lebih banyak dijahatin orang, tapi mereka bersabar. Nih, para nabi kan pada mulia bukan karena ikut seminar Mario Teguh, Bu. Tapi mereka kuliah kehidupan itu luar biasa. Dijahatin, ditelan ikan paus, dibuang ke sumur saudara kandungnya sendiri, kusta sekujur tubuh 18 tahun, menanti keturunan puluhan tahun. Ada yang dibunuh oleh umatnya sendiri kan, luar biasa. Tapi bersabar, maka Allah angkat tinggi derajat. Jadi kadang ibu kalau, ya Allah aku minta mulia, oh hati-hati, siap nggak nanti dijahatin orang. Ya. Tapi Bu, uniknya bagi orang-orang seperti mereka yang berimannya udah tinggi, mereka dizolimi, bagi merekanya biasa weh. Ya, kadang kita mah tetangga julid dikit sakit hatinya sampai lusa. Ya. Sampai kadang ada bertahun-tahun, saya mah masih sakit hati tahu kok sama mulut dia. Dulu ya pas SMP, aduh ibu tuh udah punya anak SMP lagi, Bu. Ya. Masih sakit hati waktu ibu masih SMP ya. Nah, ini Masya Allah, ada ketika seorang hamba dizolimi dengan suatu kezoliman lalu dia bersabar, Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Ya memang tidak seperti yang ada piagam penghargaannya, selamat kamu tambah mulia, enggak. Tetapi derajatnya tambah mulia di sisi Allah. Dan kalau sudah Allah muliakan, mudah dibikin orang-orang di sekitar kita jadi ya segen, udah segera lihat, jujur ya. Nah, ini nyambung ke yang ketiga dulu. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka pintu kemiskinan untuknya. Jadi kalau misalkan ini hamba suka minta-minta, justru dibikin miskin sama Allah. Nah, miskin di sini ada yang dimaksudkan adalah miskin beneran.
Makanya punten ya, punten kalau kita mikir ya Bu ya. Di Jawa Timur itu kami mendapati ada yang udah jadi profesi untuk minta-minta di lampu merah. Dia minta-minta di lampu merah, ada yang ngikutin, pulang ke Gresik, rumahnya 3 lantai. Punya ART lagi, asisten rumah tangga. Sok dihitung ya. 1 menit, lampu merah 1 menit, minimal ada yang ngasih 2.000 perak. 1 menit eta teh. Kalau dia 60 menit, berarti dia dapat 120.000 ya. 120.000, benar nggak? Benar ya? Itu 1 jam. Kalau 3 jam 360.000. 3 jam. Coba 360.000 dikali 30 hari. 9 juta lebih. 300.000 kali 30 hari aja kan udah 9 juta. Ya. Oh, kalah kayaknya gaji yang kantoran pada rapi-rapi. Itu kalau dia mau 3 jam sehari. Kalau mau lebih rajin lagi 5 jam, 6 jam. Dan itu kalau hitungan 1 lampu merah 2.000. Kadang ada yang royal, nggak ada recehan, akhirnya 10.000, 20.000 ya. Kadang pakai properti, gendong bayi, entah bayi siapa ya. Biar lebih gimana, ya udah akhirnya. Dan lihat apakah langsung jadi dia gimana hidupnya. Kadang hatinya yang dimiskinin sama Allah. Nah, hati yang miskin itu hati yang nggak pernah ngerasa cukup. Termasuk para maling-maling negara ini. Sebelum mereka nyolong duit negara juga udah pada kaya. Hatinya tapi miskin, nyolong ya terus ya. Sedangkan bisa jadi punten kadang menurut orang dia ngajar nggak pernah utang, nggak pernah bergantung ke orang, dibikin hatinya nggak tertarik dengan segala macam aksesoris dunia. Mobil bagi dia kaleng weh, yang penting nyampe. Coba berapa banyak orang nggak punya pesawat nyampe ke Mekah. Coba ibu punya pesawat masing-masing, kan repot parkirnya. Di B juga nggak muat ini segini lapang, banyak pohon nyangkut, kenapa ini sayap ya. Udah, yang penting nyampe kan. Iya. Ibu pernah nggak Bu ke Jakarta? Gedung udah depan mata, itu belum tentu setengah jam lagi nyampe. Nyari parkirnya susah, belum muter baliknya salah dikit, muter jauh, oh ajib ya. Pas muter balik ternyata jalannya ditutup atau kena ganjil genap, maksa nyari jalan lain, nerobos hilang ya. Repot sekali itu, Masya Allah. Makanya laku tuh ojek-ojek online teh, karena nggak usah mikirin nyari parkir, plek we udah turun di lobi, selesai ya. Kayak itu dia ya. Bahkan di sini ditambahkan, sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 orang, kata Nabi. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya dunia itu diperuntukkan hanya untuk 4 orang. Orang yang pertama adalah dunia ini diperuntukkan untuk orang yang dikaruniai harta dan ilmu, lalu dia bertakwa kepada Tuhannya, menjalin hubungan rahimnya padanya, jadi jaga silaturahmi, dan mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik. Ya. Jadi punya harta, punya ilmu, terus dia takwa, kurang lebih kayak gitu ya. Orang yang kedua adalah orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah, juga punya harta, punya ilmu, punya harta, tapi dia memiliki niat yang benar. Oh, izin saya ulangi. Jadi dia punya ilmu, tapi nggak punya harta, Bu. Tapi niatnya benar. Suatu saat saya punya harta, saya pengen sedekah kayak orang-orang kaya itu. Maka dia mendapat pahala sebagaimana sedekahnya orang kaya itu. Karena niatnya jujur di hati. Itu kekuatan niatnya, Bu. Ya. Kan kalau yang orang pertama tadi ilmunya ada, hartanya ada, terus takwa, pasti rajin sedekah. Orang yang kedua, niatnya benar, takwa, tapi duitnya nggak ada. Tapi benar-benar niat dalam hati, ya Allah, saya pengen kaya biar bisa bantu saudara-saudara saya. Itu duitnya belum ada, dia dapat pahala seperti orang yang pertama. Asal niat benar ya, benar-benar Allah nggak bisa dibohongin. Tapi kadang kita ngomongnya, saya mah pengen kaya teh biar bisa bantu saudara, padahal mah udah ada tas inceran, udah ada ya. Nah itu Allah nggak bisa dibohongin. Nah orang yang ketiga di sini, seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu, jadi dia ngawur tuh, Bu. Duit banyak, tapi ilmu sama iman nggak ada, jadi duitnya dipakai maksiat ya. Maka disebut ini adalah hamba dengan yang kedudukan terburuk ya. Duitnya ada. Kalau tadi kan duit ada, ilmu ada yang pertama. Yang kedua, ilmu ada, duitnya nggak ada.
Yang ketiga, duitnya ada, ilmunya nggak ada, ya. Maka dia ngaco, orang nggak ada duit nggak bisa maksiat, dia punya duit malah jadi maksiat, itu musibah itu duitnya. Yang keempat nih, hartanya nggak ada, ilmunya nggak ada, dan dia bercita-cita, kalau saya kaya, saya pengen kayak dia tuh, pacarnya banyak, gini gitu. Maka apa kata hadis ini nih Bu? Dia mendapat dosa sesuai dengan niatnya, kayak dosanya orang yang punya duit terus maksiat tadi. Coba Bu, udah memiskin, duitnya tapi Pak dia bercita-cita, saya pas punya duit pengen maksiat kayak dia. Dia belum kaya juga dapat dosa maksiatnya si orang yang punya duit tapi maksiat tadi. Masya Allah ya. Kita akannya ya kayak belum ada episodenya, meskipun yang penting kaya hati ya. Tapi bismillah lah ya Allah. Yang penting niat pada ecrek dulu benar ya. Lanjut ya, hadis selanjutnya. Selanjutnya kita lihat yang nomor. Wah ini bagus nih, Masya Allah Bu. Lihat nomor 18, Sahih dari Abu Hurairah. 18 sudah edit ya. Ini banyak riwayatnya, dari Muslim ada, dari Muslimnya pun ada dari beberapa riwayat, ada yang dari Abu Hurairah, ada yang dari sahabat yang lain. Dan intinya memang isinya sama, bahwa Allah itu berfirman, jadi kalau hamba itu kita berniat ngelakuin satu kebaikan, dia dapat satu pahala. Baru niat nih. Ketika dilakukan, maka tuliskan untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya, terserah Allah. Ya. Jadi pahalanya tergantung amalannya, tergantung kesulitannya, tergantung usahanya. Itu berkembang ya. Kalau dia berniat melakukan dosa, maka belum dicatat dulu jadi dosa karena baru niat. Terus ketika akhirnya dilakuin, baru dicatat satu dosa ya. Bahkan ditutup ketika akhirnya dia udah niat gak dilakuin, untuknya satu pahala, malah bonus pahalanya. Bu, ini jam 9, izin ngingetin Teh Yunda minum obat dulu ya. Mumpung dekat ini ke pintu Doraemon sebentar lagi ya. Apa sok di murojaah dulu. Udah semenit kan? Ya, dilanjut ya. Jadi tadi ya, niat baik udah jadi pahala tapi satu ya. Dilakuin bisa jadi 10, 700 kali lipat, atau terserah Allah berlipat-lipat banyaknya kebaikan kalau dilakuin. Kalau niat, baru niat pengen julid, gitu amat kerudungna misalkan ya, nggak diucap dalam hati, belum jadi dosa. Begitu diucap baru jadi dosa. Bu, ini aneh, itu ya baru jadi dosa ya. Terus ketika akhirnya pengen nyampein, inget hadis ini, terjadi dah, dapat satu pahala. Baik ya Allah tuh ya, Masya Allah. Karena memang banyak hal-hal yang memang kalau baru terbesit di hati, belum jadi tindakan. Ya itu di sini Allah sebutkan, Allah berfirman, yang jadi hadis qudsi ya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman kepada malaikat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, jika hambaku ingin melakukan suatu keburukan, maka janganlah kalian menuliskan keburukan atasnya sampai dia melakukannya. Jika dia melakukannya, maka tulislah sepertinya. Tapi jika dia meninggalkannya demi aku, maka tulislah ia sebagai suatu kebaikan untuknya. Ya, gitulah insya Allah. Ya, jangan sampai ini melakukan. Maka ada hadis tentang suami istri ya. Ketika suami keluar, kadang yang bisa milih, tahu-tahu ada lewat wanita yang menarik hatinya. Terus ya dia mohon maaf tertarik, terus dia pulang lalu melampiaskan ke istrinya, nggak bisa disebut zina, karena ya akhirnya ke istrinya gitu, meskipun dia mohon maaf berhasratnya gara-gara ngelihat
orang lain, tapi akhirnya dia salurkan ke tempat yang tepat. Baru jadi zinanya kapan? Ya ketika akhirnya kejadian itu, kelakuan. Ya, nanti kita akan ketemu lewatnya ya. Karena sebetulnya mata berzina dengan cara apa? Melihat yang nggak baik. Kaki berzina dengan cara jalan ke tempat yang tidak baik. Tapi ditutup di hadis tersebut, farjinya lah, alat kelaminnya lah yang menjadi penentu dia berzina atau tidak. Ya. Meskipun juga jangan berarti oh ya udah saya liatin we terus, enggak, akan ada tetap tidak baik juga, ada dosanya juga ya. Cuman kan ini bicaranya zina udah dosa besar masuknya. Tapi juga jangan jadi ngeremehin ke dosa kecil yang kita ngelihat itu ada dosa kecilnya itu, Bu. Meskipun yang namanya dosa kecil begitu wudu juga berguguran. Penjelasan dari guru kami. Tapi tetap aja belum sempat wudu meninggal duluan, matanya lagi lihat ini itu. Jadi nggak bisa diremehin juga ya. Ada lihat podcastnya Kaila Hafiz RCTI sama Dr. Richard kan ditanya, mau nggak kalau dibayarin pengen ada yang kornea mata didonorin, malah dijawab nggak mau karena takut. Saya justru takut ngelihat yang Allah nggak suka terus nanti hafalannya hilang, nangis terus, bisa nangis gara-gara takut hafalannya hilang. Itu punya hati kayak gitu, itu mah udah insya Allah lah udah penghuni surga yang lagi jalan di dunia ya, insya Allah. Maka yang punya mata, jadi gimana? Oh apa jangan-jangan saya dibutain aja kok ya biar nggak bisa lihat. Satu, kita belum tentu siap. Dua, sebetulnya kita yang punya kelebihan kan berarti bisa dapat pahala lebih. Contoh, Denaja Hafiz Quran juga di kursi roda. Iya memang di kursi roda, iya memang jadi nggak bisa ngelakuin dosa. Maka kita yang punya kaki, kita jadi bisa jalan nih, bisa nyampein ke pelosok yang Denaja nggak bisa lakuin. Dakwahnya lebih danyal. Ya, Denaja nggak bisa ngebantuin gotong-gotong bangun masjid. Kita laki-laki kuat, gagah, ya duit belum ada. Ya udah bantu gotong-gotong pakai tenaga. Nah, bisa ngelakuin. Jadi kayak aset-aset yang Allah titipin teh baru jadi kebaikannya kalau ya jadi pahala, ya jadi amal soleh. Kalau misalkan nggak jadi itu diambil juga kita nggak siap ya. Kaki ke tempat maksiat melulu, tapi kalau dibilang diambil nih dengkulnya, kita nggak siap juga. Ya. Maka ketika ada, ya udah berarti pakai ya untuk kebaikan. Ini mulut, masya Allah. Ada orang bisu nggak bisa bicara, jadi nggak bisa dosa gibah, jadi nggak bisa dosa julid. Nah ini mulut, berarti gimana caranya biar supaya jadi kelebihan? Ya pahala kita dari mulut harus lebih banyak daripada yang bisu. Dia nggak bisa berdakwah, kita bisa berdakwah. Ya. Oh nggak punya handphone, enak ya dia, jadi nggak bisa lihat yang apa joget-joget TikTok misalkan, ya. Nah kita yang punya handphonenya dipakai kebaikan, share story kebaikan, ya. Ada nemu hadis bagus di share, nggak ada yang tahu dari follower misalkan 1000 orang atau 500 orang, satu jadi ada yang mau sholat gara-gara baca itu, masya Allah, ya. Oke kita lanjut ya, itu terkait kemurahannya Allah dalam amalan-amalan kita. Ini ada lagi di nomor 19-nya dari Ma'an Ibn Yazid. Dia berkata yang artinya, bapakku Yazid, Ma'an bin Yazid. Nah ini Ma'annya cerita bahwa ayahnya namanya Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Dia meletakkannya di sisi seorang laki-laki di masjid. Maka aku datang mengambilnya dan membawanya kepadanya. Jadi bapaknya pengen sedekah, ditaruh di pinggir orang, di pinggir masjid. Anaknya lewat, bapak saya naruh duit di situ, lupa merenyah jatuh, diambil ya, dibalikin ke bapaknya. Ya. Maka sang bapak berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan. Si anaknya, saya niat baik, kenapa saya malah jadi diomelin ini teh? Maka dia datang, lalu aku mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dia tetap dapat pahala sedekahnya. Dan untukmu apa yang kamu ambil wahai Ma'an, dia ada niat baik. Ih, tuh nggak tahu ini niat bapaknya apa, tapi itu mungkin duit bapak saya jatuh pengen saya balikin. Oh ada niat ada pahala bakti ke orang tuanya juga. Ya. Nah itu dia, makanya Allah tuh ngelihatnya, apa isi hatinya nih. Ketika akhirnya salah paham kayak gitu, ya maha baiknya Allah tetap kebagian dua-duanya pahala. Di bawahnya ada yang lebih tegas lagi nih ya. Ini sahih, lebih panjang hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya,
Izin saya langsung ke artinya. Seorang laki-laki berkata, aku akan bersedekah. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Dia nggak tahu itu pencuri. Dia keliling, aku mau sedekah, cari orang, taruh. Ternyata besoknya dia dapat info. Pagi-pagi orang membicarakan, tadi malam ada pencuri disedekahin. Dia berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku di tangan pencuri, sungguh aku akan kembali bersedekah. Besoknya dia bersedekah lagi. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang wanita pezina. Pagi-pagi ada orang ngomongin, tadi malam ya, ada wanita pezina dikasih sedekah. Maka dia berkata lagi, ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku diterima oleh wanita pezina. Salah sasaran ya maksudnya. Sungguh aku akan kembali bersedekah lagi besok. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya. Salah lagi ya. Dan pagi-pagi orang membicarakan, tadi malam ada orang kaya dikasih sedekah. Maka dia berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku jatuh satu di tangan pencuri, di tangan wanita pezina, di tangan seorang kaya. Maka dia didatangi dalam mimpinya dan dikatakan kepadanya, adapun sedekahmu kepada pencuri itu membuat pencuri tersebut berhenti mencuri karena udah dapat rezeki. Adapun wanita pezina, semoga membuatnya insyaf dari perbuatan berzina. Aduh, udah dapat duit, saya ngapain, mohon maaf, menjajakan diri. Yang ketiga, adapun si kaya itu, maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika disedekahi orang kayanya, ih, perasaan saya lebih kaya dari dia, kok saya nerima sedekah, saya yang lebih kaya, harus bisa sedekah lebih banyak dari dia. Ya, maka dikatakan kepadanya, adapun sedekahmu, maka ia telah diterima. Segitu niatnya Bu ya. Segitu teh salah sasaran. Makanya kadang suka ada yang nanya ya, kok gimana ya kalau kita diajakin sedekah ke Palestina, ternyata nggak dipakai, nggak dikirim, malah ya entah dicuri, entah gimana, entah dia pakai nggak tahu lah, pokoknya dikhianati. Dia ya selagi niat awalnya benar, kebagian beneran pahalanya. Sebagaimana hadis ini jadi dalilnya. Sedekah ke 3 orang, ke pencuri, ke wanita pezina, ke orang kaya, kan salah sasaran tiga-tiganya. Tapi kalau memang sudah niatnya benar, Allah punya kuasa ngejadiin si pencuri jadi nggak mau nyuri, pezina jadi nggak mau melacur, si orang kayanya jadi termotivasi jadi pengen sedekah, dan si orang tadi diterima semua 3 sedekahnya. Ya, Masya Allah. Gitu ya, ada pelajaran luar biasa, Masya Allah. Lanjut, ini hadis terakhir di bab yang ini, nomor 21, Hasan Sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang sampai kepada Nabi SAW, di mana beliau bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail faghalabathu ainahu hatta asbaha kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya sedangkan dia berniat bangun untuk sholat malam, tidur ya Allah pengen tahajud, pengen niat tahajud, pasang waker, niat tahajud, udah wudu juga sebelum tidur, apalagi kalau kayak gitu ya. Lalu dia tertidur sampai pagi, kebablasan, nggak udah lewat waktu tahajudnya, udah azan subuh duluan, niscaya ditulis untuknya apa yang dia niatkan, tetap dapat pahala tahajudnya berarti, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Robnya kepadanya. Tidur Bu, ngorok, tapi dari awal niatnya, ya Allah saya pengen tahajud pisan, qadarullah memang kecapean, nggak kebangun teh ngedengar azan subuh, maka tetap niscaya ditulis untuknya apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Tuhannya. Tidur, tapi tetap dapat pahalanya. Nanti kalau di bab sholat ya akan ketemu ya, tapi saya sampaikan duluan. Ini terutama bagi laki-laki memang. Barang siapa sholat isya berjamaah tepat waktu di masjid, dianggap separuh malam sholat terus-menerus. Ya. Dan barang siapa sholat subuh tepat waktu jamaah di masjid, dianggap sepanjang malam dia sholat terus-menerus. Makanya pun dan ya, sesuatu ibadah yang sudah diwajibkan itu, meskipun kita silau dengan duha pahalanya luar biasa, tahajud pahalanya luar biasa, tapi kalau sudah sampai diwajibin, demi Allah yang 5 waktu itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah-sunnah. Makanya sampai Allah wajibin.
Ya tadi subuh. Kalau gimana wanita kan nggak wajib di masjid, ya udah minimal jaga berarti tepat waktu dan nggak wajib berjamaah kalau tinggalnya cuma 2 anak sama suaminya ya. Suaminya ke masjid, istri di rumah. Tapi ya udah suaminya ke masjid, istrinya di rumah juga tepat waktu. Yang bismillah Allah ya Allah tahu kalau dia ditakdirinnya jadi laki dia juga bakal ke masjid. Allah tahu yang kayak gitu-gitu ya. Maka kalau perempuan ngejaganya berarti kayak gitu ya. Hanya iyalah subuh sama isya nih kalau bisa tepat waktu ya. Walaupun waktu isya tuh panjang ya, boleh nanti jam 11:30 juga. Cuman kadang kalau pulang capek, udah rebahan, udah mau merem, tahu-tahu ingat, aduh belum isya. Oh itu belum tentu semuanya kuat bangun. Bisa kayak deui lah. Insyaallah. Selesai, itu adalah bab pertama. Dan kita masih ada waktu, izin mulai lanjut ke bab yang kedua ya. Karena kalau yang tadi di bab 1 tentang niat, bab 2 ini bicara tentang ancaman dari riya dan apa yang diucapkan oleh orang yang takut kepada sesuatu. Tentang bahasan bab riya. Nomor 1 di hadis ini kita udah bahas kemarin, dan ini hadisnya terkenal sekali terkait 3 orang yang masuk neraka paling dulu, yaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Pas meninggal ditanya sama Allah, apa niat kamu ngajar Quran dan mengajarkannya? Untukmu wahai Allah, kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu pengen dipanggil ahli ilmu, kiai, orang soleh, ustadz, ya pinter. Kamu sudah dapat itu semua di dunia, maka tidak ada tempat untukmu di sini. Dia diseret dalam keadaan kakinya di atas, wajahnya tersungkur, keseret-seret di bawah, dalam keadaan hina, lalu dilemparkan begitu saja ke neraka. 1. Yang kedua, yang syahid, meninggal beneran berdarah-darah di medan perang, tapi ketika ditanya apa niatan kamu, untukmu wahai Allah, kadzabta, dusta ai kamu ya. Maka kamu melakukan itu, Allah tahu, untuk dianggap sebagai pahlawan, dan kamu sudah dipanggil pahlawan, mungkin namanya udah dijadiin nama jalan ya, karena jadi pahlawan, tapi Allah tahu niatnya, maka sama diseret ke dalam neraka. Yang ketiga, orang dermawan, gak ada satupun proposal yang lolos, semua selalu dia sedekahi. Meninggal ditanya apa niat kamu, untukmu wahai Allah, kadzabta, dusta kamu pengen dipanggil dermawan dan kamu sudah mendapat panggilan itu dari orang-orang sekitarmu waktu di dunia, maka tidak ada lagi balasan untukmu. Itu hadis yang pertamanya ya, diriwayatkan Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Hibban ya. Saya izin skip yang itu karena sudah di pertemuan pertama, dan juga saya rasa sudah amat sering dibahas, apalagi kalau sering dengerin kajiannya Darut Tauhid ya, Agim, itu banyak beliau sering kali menyampaikan itu ya. Maka kita lanjut ke hadis selanjutnya. Nomor 2 dari Ubay bin Ka'ab, halaman 124. Nomor 23 dalam kurung 2 ya. Kalau diurutin dari awal ini hadis nomor 23, tapi kalau diurutan per bab ini hadis nomor 2. Atas lagi. Oh, terus bawah. Terus agak jauh karena di situ diulang. Nah itu udah ya. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Basyir hadhil ummah bis sana'i wad dini war rif'ah wat tamkini fil ard, faman amila minhum amalal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasibin." Ya, kalau baca hadis boleh nggak pakai tajwid tuh ya. Jadi misalnya kayak tadi min ketemu rabbi, harusnya kan idgham bila guna, mir rabbi, ini boleh min rabbi. Ya, karena tajwid itu berlakunya di Al-Quran ya. Kalau baca hadis boleh nggak pakai tajwid. Jadi kalau misalnya disebut ada antum, nggak usah disebut antum. Jadi apalagi kalau ngobrol sama orang Arab langsung ya, jadi kepanjangan ya. Artinya apa? Sampaikan berita gembira kepada umat ini bahwa mereka akan meraih kemuliaan, agama, ketinggian, kejayaan, dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat demi dunia, maka di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa-apa. 1, maksudnya apa? Bukan berarti nggak boleh punya dunia, harta, dan lain-lain. Tapi demi Allah,
bagi orang beriman atau bahkan para sahabat di kala itu, punya dunia itu bisa dibilang efek samping, ya. Jadi Nabi udah ngingetin akan ada hari di mana kalian tuh dibukakan dunia, ya. Kayak punya kuasa, jabatan, kalian nguasain dunia, kalian semuanya jadi tokoh. Hasil didikan Nabi itu pergi kemanapun, Nabi wafat udah jadi orang besar semua, ya. Ada yang akhirnya memilih untuk dakwah di Kufah, dakwah di Basrah, ya. Jadi orang besar semua. Akan datang dunia kepada kalian, ya. Nah, karena ini juga yang jadi repot. Kadang kita itu, Masya Allah, ikut kajian terkait cara bisnis Abdurrahman bin Auf. Masalahnya Abdurrahman bin Auf jadi kaya efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Itu mendasar banget perbedaannya, ya. Karena mereka beliau-beliau itu ya efek samping aja. Tujuan utamanya adalah Allah. Dan lihat, ada hadis ya yang menjelaskan ketika di tahun 7 perang Khaybar. Tahun 7 itu kan berarti udah tahun ke-7 di Madinah, karena tahun Hijriah dimulai ketika hijrah. Ya, maka ada sahabat yang berkata, kami akhirnya baru tahu bagaimana rasanya kenyang. Dan ini secara harafiah benar-benar bahwa mereka ikut Nabi dari awal susah, baru tahu rasanya kenyang itu di tahun ke-7. Maka lihat, Nabi menyiapkan sahabat ini untuk siap jadi orang kaya itu 13 tahun di Madinah, tambah 7 tahun 13 tahun di Mekah, ditambah 7 tahun di Madinah. Ada yang ikut Nabi 20 tahun, baru dia siap menerima gimana cara ngurus kekayaan. Nah, kadang-kadang punten, kalau ada yang minta kaya belum Allah kasih kaya-kaya, bisa jadi karena memang Allah tahu kamu belum siap kaya, kamu kaya ngaco. Jadi ditahan hartanya. Jujur kayak gini, ini lihat ya, ada sahabat yang dijamin surganya 10 orang. Setelah Nabi bersabda terkait 10 nama tersebut, kira-kira mereka tambah rajin apa tambah malas ibadahnya? Tambah rajin. Coba kalau misalkan itu kita yang disampaikan, teteh, kata Allah teh kamu bakal ke surga, tambah rajin nggak ibadahnya? Bisa jadi malas tuh. Udah pasti iya, ya. Udah ada bookingannya, ya. Maka ini perbedaannya, ya. Jadi sampaikan berita gembira kalian, hei umat, kalian akan ngerasain kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekuasaan. Ngikutin itu harta, ya. Tapi tadi ya, efek samping, tujuan utama. Ibarat ginilah, ada yang ngejar roti, dia dapat roti satu, beli itu ge. Ada yang ngejarnya pemilik toko rotinya, begitu dekat sama yang punya toko roti, kenyang dia makan roti berapa gimana juga. Nah, ada yang ngejar dunia, ada yang ngejar pencipta dunianya. Dia dekat sama yang punya dunia, dunia doang mah kenyang, akhirat juga dikasih, ya. Maka ditutup, barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat demi dunia, maka di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa. Diingetin, ya. Ya Allah, beneran sedekah keluar duit, beneran berdarah-darah ikut berperang di jalan Allah. Tapi karena niatnya tadi pengen dipanggil ini, dianggap ini itu, maka di akhirat nggak dapat apa-apa, rugi. Ya, itu dia, ya. Nah, ini juga dari nomor 3-nya Abu Hindun Ad-Dari, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qoma maqoma riyain wasum'atin ra'allahu bihi yaumal qiyamati wassam'a. Barang siapa berbuat karena pengen dilihat, pengen dipuji, pengen didengar, niscaya Allah akan memperlihatkan dan mendengarkan niat orang itu pada hari kiamat. Tolong dia biar dia nanti naksir, atau biar saya dipanggil sedekah, saya pakai bajunya yang ini, biar dianggapnya tawadu ya, dia mah soleh misalkan, ya. Nggak niat beneran tawadu, niatnya pengen dipuji orang, ya, acting. Di hari akhir, di hari kiamat, Allah perlihatkan di hadapan orang-orang niat aslinya. Niatnya ternyata bukan untuk itu. Malu, karena salah satu istilah hari kiamat itu kan surat 64, ya, atau gobun, artinya hari ditampakkan segala dosa. Akan ada hari di mana kita nanti kumpul di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar, terus dikasih lihat ini yang lagi ngomong ini, kelakuan aslinya, dosanya, niatnya dikasih lihat di hadapan orang-orang yang jadi followernya, yang menganggap dia inspirasiku di hari itu, dibuka semuanya.
Ih, ternyata aslinya gitu. Oh, punten. Saya pernah nonton acara TV 86 tahu, yang polisi ngegerebek teh. Ada perempuan sama laki-laki ketemu di hotel, kegerebek di hotel, tidak bisa membuktikan bahwa mereka suami istri. Ditanya selidik-selidik, ternyata mohon maaf bukan pelacur, cuma naksir sama naksir. Tapi akhirnya pengen check in, ya. Ya udah, karena bukan pelacuran, jadi akhirnya dia nggak bisa dipenjara, tapi dibawa pulang sama polisi. Di mana rumah kamu? Lalu ketika diancam bakal dibawa pulang, itu si perempuannya nangis guling-guling. Jangan bawa saya pulang, jangan, tolong. Karena ternyata di rumahnya dia tinggal sama ibunya, sama anak perempuannya satu. Dia tidak ingin dosanya, aibnya diketahui oleh dua orang yang paling dia sayang. Karena terancam dosanya pengen ketahuan oleh orang-orang yang dia sayang aja, itu orang bisa nangis guling-guling. Di hari akhir, dosa kita yang tidak ditobati akan dikasih lihat di hadapan semua orang. Nggak cuma dua orang. Dan punten, kalaupun dikasih lihat, itu kan baru dibukanya, belum hukumannya. Sedangkan kita kadang stres, koruptor stres, aduh malu saya teh di penjara gara-gara korupsi. Padahal dia di penjara gara-gara satu kasus korupsi. Masih ada mungkin puluhan kasus korupsi lain yang belum ketahuan. Tapi dia sibuknya dengan satu kasus itu. Sibuk nutupin, sibuk gimana. Ya. Demi Allah. Karena Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Kalau belum sempat ditobati, meninggal duluan, kasih lihat nih orang yang kamu follow, yang kamu dengerin nasihatnya. Nih kelakuannya nih pas sendirian nih kayak gitu tuh. Di hadapan semua orang. Aduh. Ya. Na'udzubillah. Ya. Di hadis yang lain di bawahnya nomor 4-nya ada tambahan, depannya sama ya. Barang siapa, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada manusia, ya, dia ngumumin, itu kan masjid saya yang bangun, ini kan dia gitu ya. Dan niatnya salah lagi, pengen dipuji. Niscaya Allah akan mendengarkan niatnya pada pendengaran seluruh makhluknya dan dia menghinakan dan merendahkannya. Makanya kadang jujur ya, ketika kita ditolong orang, tapi orangnya ngungkit-ngungkit, kan di hati kita juga nggak enak. Dianya, kamu gaya, inget nggak kamu dulu saya yang nolong? Wah, itu di hati, iya inget coba aja. Aduh. Yang tadinya kita respect bisa jadi nggak hormat lagi ke dia gara-gara tadi ya. Ya gitu ya. Allah hinakan dan merendahkannya bagi orang-orang yang ingin memperdengarkan amalnya ke hadapan orang lain. Nah, ini banyak sekali ya, di riwayat Tobrani ada, Bukhari ada, Muslim ada, isinya sama-sama kurang lebih. Tapi yang juga mengerikan nih di nomor 29 atau nomor 8 Sahih Mauquf, atau di nomor 9 yang hasannya, saya izin dari Ibnu Abbas dulu radhiyallahu anhu, dia berkata nomor 8 Sahih Mauquf atasnya ya itu ya, man ra'a bi syai'in fid dunya min 'amalihi wakalahu Allahu ilaihi yaumal qiyamati wa qala unzur hal yughni anka syai'an. Barang siapa yang memamerkan sesuatu dari amalnya di dunia, maka Allah akan mewakilkannya kepada orang yang melihatnya itu pada hari kiamat dan berfirman, lihatlah apakah orang ini dapat memberimu sesuatu. Diperjelas di bawahnya, Rasulullah SAW mendatangi kami, sedangkan kami pada saat itu sedang membicarakan Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Dajjal? Maka kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, syirik yang samar, yaitu seseorang mendirikan sholat lalu dia memperindah sholatnya karena merasa ada orang yang melihat sholatnya. Tambahan satu lagi di nomor 11-nya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, in akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jal idza jazan nasa bi'amalihim idza habu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan.
Sesungguhnya perkara yang paling aku takut menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Itu adalah riya. Apabila Allah telah membalas manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka, Dia berfirman, pergilah kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal-amal kalian kepada mereka suatu di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Jadi misalkan sholat nih kita ya, tapi karena ada calon mertua biar dikira soleh, maka nanti di hadapan Allah kita malah disuruh, tuh kamu datengin aja mertua kamu, dulu kan kamu sholat buat dia, coba lihat dia bisa ngasih pahala nggak ke kamu, bisa ngasih surga nggak ke kamu. Ajib ya, repot. Kita nolongin orang biar supaya dia balas budi misalkan ya, nanti di hari akhir pahala di Allahnya nggak dapet, kita disuruh kamu datengin aja, dulu kan kamu beramal untuk dia, sana minta surga, minta pahala ke dia, bisa nggak dia kasih? Ternyata orang yang kita suruh datengin, orang yang kita caperin waktu di dunia, dianya lagi sama-sama disiksa gara-gara berbuat dosa. Tuh hancur sehancur-hancurnya itu, mau ngegantung ke siapa lagi? Satu-satunya yang bisa nyelamatin cuma Allah. Allahnya malah nyuruh kita, pergi sana kamu, dulu kamu ibadahnya bukan buat saya kok, ibadahnya buat orang itu, minta sekarang ke orang itu ya. Ngeri tidak? Aduh, naudzubillah, bahayanya riya ya. Naudzubillah. Kenapa? Karena di riwayat nomor 12-nya ini disebutkan di akhir hadisnya, apabila Allah mengumpulkan orang-orang pertama dan terakhir pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan padanya, seorang penyeru berseru, barang siapa telah menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalnya, maka hendaklah dia meminta pahala kepadanya, karena Allah adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi ya. Jadi nanti di hari akhir itu ada suara yang dulu menyekutukan Allah, sana mintanya ke sana tuh, yang dulu kamu sekutukan, maka lihatlah dia bisa nggak ngasih pahala ke kamu. Sesungguhnya Allah adalah paling tidak membutuhkan persekutuan, nggak butuh disekutukan ya. Karena inti Islam tuh memang awalnya tuh bener-bener murni tauhid. Makanya yang pertama tuh justru bukan sholat, zakat, puasa, haji, tapi syahadat dulu, ketauhidan dulu. Karena dengan ketauhidan efeknya kita mau sholat, zakat, puasa, haji. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tauhidnya nggak beres, toko sepi, datang ke dukun, pesugihan, berantakan ya. Dan itu udah habis bab 2. Sisa hadisnya mirip-mirip sama, dan selesai terkait bab yang tentang niat. Nanti selanjutnya kita masuk ke kitab selanjutnya, kitab sunnah, udah ganti tema ya. Bismillah, insyaallah. Mungkin segitu dulu ya, alhamdulillah yang disampaikan. Saya izin, nggak tahu ini sempat tanya jawab atau enggak, karena jam 11 harus ke Sunter sama Teh Yunda ngecek ke dokter lagi. Mohon doanya, mudah-mudahan program yang dari kemarin kita lagi jalanin berhasil ya, pejuang garis 2 lah ya. Nah ini final, ini nanti penentuannya siang ini, dan izin kalau kira-kira macet dan harus jam 11 sampai sana, ngelihat dari jamnya mah kayaknya nggak cukup buat tanya jawab ya. Hampura ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngaji terus lagi di sini. Kita mudah-mudahan panjang umur sampai khatam ini kitabnya. Nah ini ada tandanya nih, ini baru nyampe sini itu ya, berarti baru segini ya. Itu kitab ke-1 kan ada 6 kitab ini, 6 jilid. Jadi masih panjang, ini baru jilid 1 ya. Ya sing sarehat lah ya, bismillah. Mungkin izin segitu dulu yang saya disampaikan. Nanti silakan beramah tamah, itu ada sajian juga, mudah-mudahan cukup, mangga dimakan kue-kuenya. Mau tanya-tanya tentang di Quran, mudah-mudahan nanti anak-anaknya bisa ngaji bareng di sini. Ini masih baru SMP-nya ya. Mohon doanya, itu tanah yang lapang yang di situ rencananya pengen dibebasin biar nanti ada ya TK, SD sampai SMA-nya, berikut juga masjidnya. Itu yang tadi kelewat ke lapang situ ya. Masya Allah. Karena kalau di sini
ya nanti kemakan lahan buat ini tanaman, nggak muat lah ya, mudah-mudahan tambah gede ya. Bismillah, mohon doanya, mohon ridhonya. Saya izin tutup segitu dulu. Kita ucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.